Fitlim juga kayak tadi sempat menangis juga gitu, mungkin gimana ungkapannya? Ya, pertama yang paling utama kan Agus berduka cita ya atas keberadaan sosok yang sudah membelain Agus. Ya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga keluarga yang meninggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Kak Agus boleh dibesarkan sedikit suaranya Kak, untuk sampai sini belum bisa. Kak ini HP-nya. Sorry. Iya. Mas Agus sosok seperti apa sih Fitlim di pandangan Agus sendiri? Sosok sangat yang sangat perempuan yang bagi kita semua ya, terutama bagi saya. Ya saya sangat bersyukur ya walaupun luar biasa bagi saya. Agus sendiri dapat kabar bahwa Ko Alvin udah nggak ada, dari siapa mungkin atau kapan gitu? Iya. Kali ini Komunikasi terakhir sama Pak Alvin kapan? Bicara apa? Mas Agus tolong suaranya dibesarin sedikit. Ada lagi. Iya. Terus mungkin sedikit menanggapi terkait kemarin Hanya sudah kencengin sudah nyampe juga ya. kan kemarin Agus kan udah tahu belum yang soal uang donasi itu diserahkan ke NTT itu udah tahu belum? Waduh, kalau itu saya lagi nggak mau bahas soalnya dengan keadaan berduka. Kalau menurut kalian darahnya itu sudah diberikan nggak? Sedang proses mungkin Bang ya? Hah? Mungkin sedang Terus proses. itu kan karena ada pertanyaan dari kalian kan, kalau menurut kalian informasi kalian itu dana sudah dicairkan ya? Bantuan itu kira-kira. Kita sih taunya kemarin itu kan Bang Densu dengan Mas Geri sudah terbang ke NTT begitu Bang. Mungkin dari Mas Agus atau mungkin dari lawyernya sendiri sudah dapat info belum? Mereka sudah dicairkan nggak itu? Dialokasikan nggak? Ya Kita enak. harus menanya balik ya. Gus, tapi mendengar hal tersebut, Agus sendiri shock nggak sih Gus? Maksudnya itu kan awalnya kan itu dana kan sebenarnya dari Agus gitu ya kan, terus tiba-tiba dialokasikan ke korban bencana di NTT gitu. Mulai kencang. Ya nggak keras. Agus sendiri shock nggak sih melihat itu kan uang alokasi dananya itu kan sebenarnya awalnya untuk Agus, terus sekarang malah dialokasikan ke korban bencana NTT gitu. Mungkin Agus shock nggak sih mendengar kabar tersebut gitu? Kalau yang Agus itu kan udah Agus serahin sama PH baru. Itu nanti PH baru Agus yang berarti. Siapa? Mungkin siapa Agus yang ditunjuk? Nanti aja ada tahu. Nanti masih semua pada tahu. Tapi sudah punya kuasa hukum baru untuk Jadi mungkin bisa jelaskan ya, untuk uang donasi yang sekarang digeborkan dari Densu, Geri, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu Agus sangat tidak terima ya. Kalaupun memang uang ini berdasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Geri, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru dan tetap di bawah bersama Agus juga. Tapi ada rencana untuk menggugat atau mungkin melaporkan kepada pihak Pasti kepolisian? setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan lanjutkan ke laporan. Itu kapan kira-kira Segera disomasi? mungkin. Tapi dari pihak Agus sendiri sudah ikhlas kah atau memang ada perlawanan dari keluarga Agus? Kalau masalah ikhlasnya di mana ini? Itu donasinya di sana. dilokasikan ke sana ya? Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima. Kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh.
uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain begitu. Gus, sebelumnya mungkin dari pihaknya Densu gitu sebelum adanya uang itu memutuskan untuk uang itu dialokasikan, udah ada komunikasi nggak? Tidak ada sama sekali. Dan ke Mensos pun mereka tidak ada pernah bilang apapun. Iya kan awalnya kan maksudnya ini kan Seharusnya kalau Mas aja ngerti kan ya, Mas kan ngerti seharusnya bilang ke Agus, Mas sendiri tahu kan, itu tidak ada sama sekali. Kecewa nggak Gus mungkin dengan keputusan itu Gus? Ya kecewa sih, pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama saya, sudah dijelasin dari awal, itu sudah dikasih informasi ke saya juga, itu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau dihentikan? Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geni, Teh Nopi, itu janji kalian semua buat aku. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus sama perlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada dipaparkan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian akan dipersulit hidup nanti. Kami mau tanya nih ke kalian akan lebih menghargai orang yang konsisten atau kontradiksi? Konsisten kan? Kalau kalian punya kemampuan, keberanian, kebenaran, kalau kalian sudah berucap, kalian hanya berucap atau melakukan tindakan? Itulah, ya. Jadi hidup itu konsisten. Coba ya, Gus. Soal almarhum yang mencabut gugatan dan mencabut laporan. Kalau almarhum mencabut gugatan, itulah bentuk kasih Tuhan, itulah gambar sejati Bang Alvin Lim, seorang pribadi yang tahu arti sebuah perjuangan, kelebihan hati gitu kan. Dan saya yakin anaknya, putrinya itu akan jadi pengganti luar biasa buat. Jadi jangan lagi ada hujatan buat LQ, kami ada di sampingnya, selesai ya. Jadi doakanlah buat Agus sukses selalu, Bang Alvin dalam kasih Tuhan di rumah surga. Jadi di seluruh keluarga besar dikasih kekuatan, dan ini jadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Gus, boleh jelasin dulu progres kesehatannya, berobatnya seperti apa? Mungkin Gus ceritain dulu. Gus, Irjen Pol Riki kan kemarin sudah mengundurkan diri ya Gus ya? Udah sampai mana Gus proses pengobatan matanya Gus di Singapura Gus? Marina mungkin kemarin Bang Farad Irjen Pol Riki kan mengundurkan diri Gus. Seperti apa sih kemarin pertemuan sama Yolo dan Novi seperti apa? Enggak ada apa-apa. Ya kan sama-sama baikan aja. Mbak, proses pengobatannya mungkin gimana Mbak Agus sampai saat ini? Akan terus tetap terus ya. Oke.